Dalam Injil Yohanes 1 ayat 11-13, kata yang digunakan oleh Rasul Yohanes untuk menunjukkan respons aktif terhadap Injil adalah menerima. Dalam 3 ayat ini, Yohanes menulis mengenai Kristus. Dia datang kepada miliknya, dan miliknya tidak menerima dia. Tetapi sebanyak orang yang menerima dia, dia memberikan kepada mereka otoritas untuk menjadi anak-anak Allah. Mereka yang percaya ke dalam namanya, yang tidak dilahirkan dari darah, ataupun dari keinginan daging, ataupun dari keinginan laki-laki, tetapi dari Allah. Di sini pemikiran utamanya adalah menerima Kristus secara pribadi. Hasil dari respons iman ini dijelaskan oleh Yohanes sebagai menjadi anak Allah atau dilahirkan dari Allah. Kristus sendiri merujuk pada pengalaman yang sama dalam Injil Yohanes 3 ayat 3, di mana ia menyebutnya dilahirkan kembali atau dilahirkan dari atas. Ia menjelaskan bahwa tanpa pengalaman pribadi yang pasti ini, tidak seorang pun dapat berharap untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena ia berkata, "Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, kecuali seseorang dilahirkan kembali dari atas, dia tidak dapat untuk melihat kerajaan Allah." Sekali lagi, tantangan untuk merespons kepada Injil dengan menerima Kristus secara pribadi ini didukung oleh janji yang pasti dari Kristus sendiri. "Lihatlah, aku berdiri pada pintu dan mengetuk. Jika seseorang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk kepadanya dan akan makan dengan dia, dan dia dengan aku." Tercatat dalam Wahyu 3 ayat 20. Di sini Kristus berbicara secara langsung kepada setiap jiwa yang telah mendengar Injil dan yang ingin meresponi dengan membuka pintu hati dan menerima Kristus ke dalam dirinya. Kepada setiap jiwa yang akan membuat respons ini, Kristus memberikan janji yang jelas dan lugas. "Aku akan masuk." Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, hanya ada satu jawaban untuk ini. Aku ingin menerima Engkau, Tuhan Yesus. Hatiku terbuka lebar-lebar untuk Engkau. Tuhan,
betapa suatu berkat dan mujizat bahwa Engkau ingin hidup di dalam hatiku melalui Roh-Mu, bahwa aku telah diizinkan untuk minum dari air kehidupan yang hanya ditemukan di dalam Engkau. Amin. Jika Anda belum menjadi murid Yesus atau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda, ikuti doa berikut ini. Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa Engkau adalah anak Allah dan jalan satu-satunya menuju kepada Bapa, dan bahwa Engkau telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa yang aku perbuat, dikuburkan, namun kemudian Engkau bangkit kembali dari antara orang mati, supaya aku dapat diampuni dan menerima hidup yang kekal. Aku menanggalkan segala kebanggaan dan pembenaran diri sendiri agamawi, dan segala macam gengsi yang tidak berasal daripadamu. Aku tidak punya klaim apapun atas belas kasihan-Mu, kecuali bahwa Engkau telah mati menggantikan aku. Sekarang aku tidak akan memberontak dan berdosa lagi kepadamu, ya Tuhan. Dan aku menyerahkan diriku kepadamu, karena sesungguhnya Engkau adalah Tuhanku. Aku mengakui segala dosa-dosaku di hadapan-Mu, dan aku tidak menyembunyikan apapun. Secara khusus aku mengakui, sebutkan dosa-dosa yang pernah Anda perbuat, yang Roh Kudus ingatkan. Aku bertobat dari segala dosa-dosaku, ya Tuhan. Aku berbalik dari mereka, dan aku kembali kepadamu, ya Tuhan, untuk belas kasihan dan pengampunan-Mu. Aku memohon pengampunan-Mu, terutama atas dosa-dosa yang menyebabkan diriku terkena kutuk. Lepaskanlah diriku juga dari akibat dosa-dosa bapa leluhurku di masa lalu. Oleh keputusan kehendakku, aku dengan sadar mengampuni setiap orang yang pernah melukai atau bersalah atau merugikan aku, sama seperti aku ingin Tuhan mengampuni diriku. Aku menanggalkan seluruh kepahitan, seluruh kemarahan dan dendam, dan segala kebencian. Secara khusus, aku mengampuni. Sebutkan nama-nama orang yang Anda maksudkan. Aku membatalkan dan memutuskan segala hubungan yang pernah aku miliki dengan hal-hal okultisme dan segala macam agama palsu dan segala sesuatu yang berasal dari iblis. Seandainya aku masih punya barang-barang yang menghubungkan diriku dengan iblis, okultisme, dan agama palsu, aku berkomitmen saat ini, Tuhan, untuk menyingkirkan dan menghancurkannya. Dengan ini pula aku membatalkan segala hak atau kekuasaan yang dimiliki iblis atas tubuhku dan kehidupanku. Tuhan Yesus, aku berterima kasih bahwa di kayu salib Engkau telah menanggung segala kutuk
yang mungkin mengikat diriku selama ini. Engkau telah dijadikan kutuk, supaya aku dapat ditebus dari setiap kutuk dan mewarisi berkat-berkat Allah. Atas dasar itu, aku memohon Engkau, Tuhan, untuk melepaskan aku dan membebaskan aku dari segala kutuk yang mengikat kehidupanku di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Aku menyerahkan diri dan menundukkan diri kepadamu, ya Tuhan, dan aku melawan iblis. Dengan iman, aku menerima kelepasanku sekarang, dan kuucapkan terima kasih, Tuhan, untuk kelepasan ini. Amin. Selanjutnya, Anda bisa mendapatkan pengajaran meletakkan fondasi bagi murid Yesus dengan subscribe di channel ini. Tuhan Yesus memberkati.